Indonesia. Hai Sobat Daily Eduka, bersama dengan saya Amanda Sasi Kirana dan saya Felina Faroma Nur Alif. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan motion graphic. Yuk simak videonya. Penggunaan motion graphic. Karena teknologi penerapan dan penggunaan motion graphic makin kompleks, bahkan bisa jadi salah satu hal bisnis yang menjanjikan. Uniknya lagi, menggunakan grafik bergerak ini secara tidak langsung berkontribusi pada meningkatnya penggunaan bandwidth internet. Meskipun perlu diakui bahwa penggunaan grafik bergerak ini belum maksimal, tetapi tetap diakui kalau kontribusi sangat besar. Yang secara tidak langsung menunjukkan grafik gerak ini jadi bagian penting dalam industri periklanan, TV, dan yang lain sebagainya. Dan pada akhirnya bisa mendorong tarif ke situs web, mendorong keterlibatan iklan, keterlihatan video, dan lain sebagainya. Dengan demikian, grafik bergerak dianggap lebih menarik daripada banner teks atau infografis sederhana. Bagaimana yang dikenal dengan sekarang ini. Lantas, apa manfaat sebenarnya dari motion graphics? Ada banyak manfaatnya, seperti 1. Memungkinkan seseorang menyampaikan informasi yang rumit dan kompleks lewat grafik bergerak sederhana. 2. Memungkinkan infografis yang kompleks dengan teks yang padat sehingga sulit dibaca, tersampaikan dengan mudah dan komprehensif. 3. Bisa menampilkan gambaran yang lebih berbeda dengan menggunakan video dan audio untuk memberikan gambaran atas sesuatu dengan lebih jelas dan detail. 4. Memberikan gambaran video visual sehingga audiens yang lebih suka dengan keterampilannya karena bisa dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga. 5. Motion graphic lebih mudah diingat dibanding gambar diam. Bahkan presentasinya lebih tinggi dibandingkan atau teks sederhana yang ada pada infografis. Beberapa poin di atas pada akhirnya semakin mengutamakan fakta bahwa kegunaan dan manfaat grafik bergerak ini makin besar. Fungsi motion graphic memang sangat bermanfaat sekali, apalagi zaman sekarang mulai bermunculan media komunikasi yang unik yang menggabungkan antara komunikasi visual dengan cerita melalui gerak serta suara. Beberapa fungsi dari motion graphic berupa pembuatan video explainer sampai copy profile. Bagi seorang desainer grafis, mengetahui motion graphics adalah wajib karena desainer grafis dituntut untuk selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kami merangkum 5 alasan mengapa harus mempertimbangkan untuk menggunakan motion graphic. Fungsi motion graphics untuk animasi dan iklan. 1. Video animasi. Dengan motion graphic, video animasi tidak lagi menjadi terlalu sulit karena sudah melalui adanya softwarenya. Dalam software, motion graphic menggabungkan foto, video, dan suara. Video animasi juga bisa digabungkan untuk bisnis karena bisa menjelaskan produk dengan baik. 2. Iklan. Video iklan juga bisa dibuat dengan motion graphics dan hasilnya bisa menjelaskan produk dengan baik. Kelebihan ini bisa dimanfaatkan untuk para pembuat iklan yang kreatif. Berikut ini alasan-alasan kuat kamu harus menggunakan motion graphic. Pertama, kemungkinan tak terbatas. Motion graphic menyediakan kemungkinan yang tidak terbatas, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa maksudnya? Dengan bantuan animasi, kamu bisa membuat hewan berbicara, tanaman bergerak menari, gedung perkotaan berubah bentuk, dan berbagai kemungkinan imajinatif lainnya.
Selain itu, fungsi motion graphic juga membuat hal yang tadinya tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Sudah banyak juga yang menggunakan video live action dengan motion graphic. Pesan yang akan disampaikan dalam bentuk motion graphic juga tentunya berbeda dengan pesan yang tersampaikan jika membuat video dalam bentuk live action saja. Yang kedua, menarik mudah diingat. Motion graphic dapat disajikan dengan beragam cara dan gaya. Seringkali motion graphic juga mengambil desain yang sederhana sehingga pesan yang disampaikan pun tidak terlalu rumit dan jadi lebih mudah diingat. Dengan fungsi motion graphic yang sederhana, kamu dapat menyampaikan sesuatu yang rumit agar bisa jauh lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan. Bayangkan saja, jauh lebih mudah mana mengerti pesan dalam teks atau dengan animasi bergerak. 3. Biaya lebih efisien. Jika kamu membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat video live action dengan video motion graphic, perbedaannya tentu sangat jauh. Dari segi teknis saja, video live action membutuhkan peralatan dan sumber daya yang lebih banyak, sementara motion graphic dapat dikerjakan di dalam ruangan, dimanapun. Tentunya, proses kreatif dari keduanya memiliki porsi yang sama. Pada dasarnya, jika kamu sedang ingin membuat video yang bagus dan menarik, tapi hanya memiliki dana terbatas, motion graphic bisa jadi salah satu pilihanmu. Apalagi membuat motion graphic kini semakin mudah dengan adanya aplikasi. Salah satunya Adobe After Effects. Akan tetapi, bukan berarti motion graphic tidak bisa mahal, karena semakin profesional tentu harganya juga mengikuti. Keempat, waktu yang digunakan fleksibel. Tidak seperti gambar film yang tidak bisa diubah-ubah, kecuali warnanya. Motion graphic bisa. Hal tersebut karena seluruh aset motion graphic dibuat dari nol, sehingga motion graphic dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi motion graphic. Kemudian, tentu bisa dimanfaatkan oleh beberapa kalangan, apalagi ini cocok untuk dibandingkan atau membuat marketing kit yang berbeda setiap bulan. Pembuatan profil perusahaan cocok pada bagian ini. Yang kelima, efektif. Kebanyakan video motion graphic dibuat dengan durasi 30 detik hingga 3 menit. Dengan durasinya yang pendek tersebut, motion graphic sangat cocok dipasangkan di media sosial, misalnya saja media sosial Facebook. Sekarang banyak sekali bermunculan video motion graphic yang menjelaskan tentang suatu brand atau produk tertentu. Bahkan Facebook menyebutkan bahwa menonton 10 detik saja dari video motion graphic, brand awareness dapat lebih ditingkatkan. Hal itu juga karena motion graphic menggabungkan audio dan copywriting sehingga pesan yang disampaikan juga jauh lebih efektif. Sebuah proses yang rumit dapat dijelaskan dengan video di bawah 15 detik hanya dengan fungsi motion graphic. Nah, itu tadi pembahasan tentang penggunaan motion graphic. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye!